Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di EasyCash atau mungkin teman-teman telat bayar dan tidak bisa membayar tagihan di EasyCash. Pasti semua orang selalu mencari resiko terberat untuk gagal bayar di EasyCash. Nah, sekarang apa sih sebenarnya resiko terberat dan menurut saya pribadi bukan didatengin DC-nya atau mungkin bukan keselik OJK. Ya, resiko terberatnya adalah rasa malu. Ketika banyak oknum-oknum penagihan dari EasyCash atau oknum DC pinjol EasyCash itu menagih ke orang-orang selain kalian atau selain peminjam. Jadi banyak dikeluhkan juga nih, ada DC EasyCash yang menagih melalui telepon, melalui WA ke nomor-nomor dari teman-temannya. Ya, ini salah satu kasus yang sudah ada di media konsumen ya. Di sini ada informasi yaitu penagihan EasyCash meneror kepada yang bukan debitur. Saya merasa dirugikan dan merasa terganggu dengan adanya teror telepon dari pihak EasyCash kepada saya. Yang pinjam di EasyCash itu atas nama ini, saya sensor dulu ya. Itu memang teman kerja saya dulu waktu di Jakarta. Setelah adanya pandemi, kami sudah lost kontak, tidak ada lagi WA atau telepon. Namun sekarang pihak EasyCash terus-menerus meneror saya via telepon. Saya sangat risih, tiap hari, tiap menit di jam kerja saya, pihak EasyCash selalu menelpon saya. Nah, ini merupakan salah satu keluhan di media konsumen tentang penagihan dari EasyCash. Apakah ini salah satu resiko terberat? Menurut saya iya, karena kalau BI checking itu bisa diperbaiki. Tapi kalau masalah seperti ini kan kalian jadi malu ya. Kalian sudah lama nggak kontak sama teman-teman kalian di luar kota sana. Terus kemudian teman-teman kalian tadi itu ditelepon dan ditagih hutang-hutangnya. Untuk kasus ini masih belum diketahui ya teman-teman. Apakah nomor beliau ini memang dijadikan kontak darurat oleh si peminjam atau tidak. Karena bisa jadi si peminjam ini masih belum konfirmasi atau belum meminta maaf kepada yang bersangkutan ini. Jadi dengan kata lain ada dua kemungkinan nih. Beliau ini nomornya dijadikan kontak darurat. Yang kedua, nomornya tersimpan di kontak HP-nya. Nah, kalau misalnya nomornya tersimpan di kontak HP-nya, ini berarti EasyCash menyalahi aturan. Karena apa? Karena mereka bisa mengakses kontaknya padahal itu dilarang oleh OJK ya. Pinjol tidak boleh mengakses kontak di mana mereka dilarang keras untuk mengambil data-data pribadi selain yang diizinkan. Yang diizinkan kan cuma kamera dan lokasi aja. Kalau sampai nomor HP di kontak ini jelas melanggar. Tapi teman-teman, biasanya hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum DC yang outsource itu mereka punya database kita, database banyak dari orang-orang ini yang mungkin sebelumnya pernah mengajukan juga di pinjol ilegal. Jadi datanya itu diambil dari pinjol ilegal, kemudian dijual ke DC-DC pinjol yang mungkin outsource di sana. Ya saya nggak tahu juga, bisa jadi kemungkinan seperti itu. Diduga mereka membeli datanya dan mereka mengetahui data-data kalian. Jadi kenapa kok pinjol legal kok ada yang sebar data? Kok ada yang nelpon-nelpon kontak di luar kontak darurat, itu sebenarnya bukan wewenang dari aplikasi pinjolnya. Kalau wewenang dari aplikasi pinjolnya, saya yakin 100% sudah ditutup oleh OJK sampai saat ini. Tapi nyatanya kan enggak. Banyak keluhan yang datanya tersebar, banyak keluhan yang bukan kontak darurat yang didaftarkan tapi tetap dihubungi atau ditelepon. Ini terlepas dari EasyCash ya, karena beberapa banyak juga yang laporan pinjol legal yang memang banyak kontak-kontak selain kontak darurat itu dihubungi. Ya bisa jadi ada kemungkinan dari situ tadi ya teman-teman. Karena data kita sudah tersebar, kontak-kontak kita sudah disalahgunakan pinjol ilegal. Nah ini sangat-sangat berbahaya. Sekarang solusinya bagaimana? Yang pertama solusinya kalau misalnya kalian ini didaftarkan sebagai kontak darurat, kalian menghubungi CS dari EasyCash, ini teman-teman tidak akan bisa mendapatkan solusi. Teman-teman paling hanya dibalikkan bahwa kalian disuruh hubungi teman kalian yang minjol itu untuk menghapus atau menggantinya sebagai kontak darurat, baru kalian berhenti untuk dihubungi. Ini kalau di kontak darurat, tapi kalau ini di luar kontak darurat, nah biasanya kalian mungkin akan dibantu, tapi ya tidak ada jaminan bahwa ini bisa cepat selesai. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini. Jadi ini menurut saya resiko terberatnya sebenarnya bukan denda, bukan selik OJK, tapi hal-hal seperti ini yang bikin malu kita, jadi merusak pertemanan, dan intinya akan memutus silaturahmi kita teman-teman ya. Jika memang kalian tidak ada keperluan apapun, jangan iseng-iseng minjol apapun. Selain EasyCash juga sebisa mungkin jangan lakukan karena akan ada resiko-resikonya. Kalau memang nggak mentok-mentok banget, jangan ajukan di pinjaman online. Oke, semua ada risikonya, semua harus kalian tanggung sendiri karena kalian sendiri yang memutuskan, kalian sendiri yang menentukan apakah kalian mau minjol ataupun tidak. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.